naif dan lugu bila masih ada yang mau mengusik bahasa Indonesia. Mereka berarti kurang memahami sejarah Indonesia. Mereka kurang mengerti mengenai sikap sesungguhnya masyarakat Indonesia. Dan inilah salah satu contoh sikap kalangan umat Islam Indonesia, khususnya kalangan santri tentang bahasa Indonesia. Islam yang harmonis dengan budaya, bahkan kita jadikan budaya sebagai infrastruktur agama, maka agamanya kuat karena berdasarkan budaya, budayanya lestari. Antara lain contohnya, contoh antara lain saja ini. Utamakan bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, lestarikan bahasa daerah. Itu filosofi harus pegang itu. Utamakan bahasa Indonesia. Ayo gunakan bahasa Indonesia. Nama-nama toko, nama perusahaan, jangan bahasa Inggris. Jangan bahasa Inggris. Coba, India nggak punya bahasa nasional. Kalau mengeluarkan keputusan, surat pemerintahnya diterjemah ke 45 bahasa. Kan bahasa Inggris. Banyak daerah India nggak ngerti bahasa Inggris. Diterjemah ke 45 bahasa. Banyak negara nggak punya bahasa. Kita punya bahasa Indonesia. Dan di dalamnya 3.000 lebih kata Arab dari bahasa Arab. Adil, hukum, hakim, mahkamah. Sungguh naif pula jika masih ada yang mau menguji nasionalisme umat Islam Indonesia dengan menyebarkan ideologi yang aneh-aneh. Ideologi rumpun Melayu tidak laku di Indonesia. Umat Islam di Indonesia amat nasionalis dan menghargai keberagaman. Pengalaman Indonesia amat berbeda dengan negeri ujung Medini. Dan ini salah satu contoh penggalan sejarah saat menghadapi penjajah. Bulan Oktober ada informasi bahwa NICA, yaitu Netherlands Indies Civil Administration, yang diwakili oleh sekutu, dipimpin oleh sekutu Inggris, akan datang ke Indonesia dengan alasan tujuan mencari orang-orang Belanda yang ada di tahanan Jepang. Tapi ternyata mereka membawa senjata lengkap. Maka Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Pak Hatta dan Jenderal Sudirman rahimahumullah rapat berunding bagaimana menyikapi nikah ini. Ya kita lawan. Waduh, TNI baru saja istirahat, atau tentara baru saja istirahat, baru 1,5 bulan merdeka 7 Agustus, ini Oktober. Kalau gitu gimana? Intifadah. Intifadah artinya dikeroyok oleh rakyat. Oke, itu bagus, ide bagus. Tapi yang bisa menggerakkan rakyat itu siapa? Yang bisa menggerakkan rakyat, ayo lawan. Itu siapa yang bisa menggerakkan? Bung Karno berpikir agak panjang. Wah, itu Haji Hasyim Asy'ari Tebuireng yang bisa menggerakkan masyarakat, rakyat sekitar Surabaya dan sekitarnya. Maka Bung Karno mengirim utusan ke Tebuireng menghadap Kiai Hasyim Asy'ari. Jangan lupa beliau adalah pahlawan nasional dan kakeknya Gus Dur. Saya utusan dari Presiden Bung Karno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, Jenderal Sudirman. Beliau bertanya kepada Pak Kiai, apa hukumnya membela tanah air? Hasyim Asy'ari mengumpulkan para kiai tanggal 20 Oktober dari Banten, Menes Pandeglang, Ki Abdurrahman. Dari Betawi, Guru Marzuki Cipinang Muara. Dari Bogor, Pagentongan, Ajengan Falak. Dari Cirebon, Kiai Abbas Buntet. Dari Lasem, Mbah Maksum Ahmad Lasem. Dari Kudus, Raden Asnawi Kudus. Dari Cepu, Kiai Ihsan. Dari Jember, Mahfud Siddiq. Dari Lombok, Kiai Faisal dan Kiai Hasun. Berkumpul di Tebuireng 2 hari, yang akhirnya memutuskan keputusannya bahwa membela tanah air fardu ain.
setiap individu wajib, seperti wajibnya salat. Yang kaya, yang miskin, yang pintar, yang bodoh, semuanya wajib membela tanah air. Kalau mau bahasa Arab begini bunyinya, man mata li ajli watanihi mata syahidan. Barang siapa mati demi mempertahankan tanah airnya, mati syahid, seperti membela agama. Dan waman khana li watani halalun damu. Barang siapa berkhianat terhadap tanah airnya, boleh dibunuh. Walaupun Kiai Hasyim Asy'ari menghindar bahasa kafir, tidak mengatakan kafir, tidak, tapi boleh dibunuh. Itu yang terkenal dengan resolusi jihad Hasyim Asy'ari. Nikah datang, santri-santri Jombang, Mojokerto, Sidoarjo, Pasuruan, Gresik, Surabaya sudah siap menghadapi serangan dari Nikah. Para kiai mengambil rumah atau pusat komando di desa Siwalan Kerto Waru. Komandannya singa dari Cirebon, yaitu Kiai Abbas Buntet Cirebon. Hati-hati orang Cirebon, hati-hati. Wakil komandannya Kiai Wahab Hasbullah. Terjadi peperangan yang tidak seimbang. Korban bergelimpangan sangat banyak, tapi kita menang. Brigjen Malabi di hari pertama tanggal 10 November mobilnya meledak. Brigjen Malabi Komandan Nikah mati, ajudan mati, supir mati, mobil terbakar. Mohon maaf Pak Jenderal, yang masang bom di mobilnya Brigjen Malabi bukan tentara, tapi santri Tebu Ireng, namanya Harun. Hanya sayang Harun tidak lari, malah ingin melihat hasilnya kayak apa. Dikira mercon barangkali, petasan. Maka Harun pun gugur bersama Brigjen Malabi. Itu di hari pertama perang tanggal 10 November. Ringkas cerita, kesimpulannya bahwa bagi kita santri bukan hanya murid yang di pesantren, Pak ya. Bagi kita yang taat beragama, harus kita tanamkan semangat nasionalis. Kita gabungkan, kita ikat antara teologi dengan nasionalisme dan teologi. Iman dan nasionalisme harus kita jadikan satu. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video kami. Tetap sehat dan semangat. Sampai jumpa lagi.